Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Bertemu lagi bersama kakak Anissa Junlawanda. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 sekolah menengah kejuruan. Yang mana materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai pengantar dan konsep dasar jaringan komputer. Silahkan disimak video penjelasannya baik-baik. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan suatu kumpulan komputer yang berjumlah banyak, yang terpisah-pisah, akan tetapi saling berhubungan dalam menjalankan tugasnya. Jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu Local Area Network, atau yang biasa disingkat dengan LAN, merupakan suatu jaringan komputer yang daerah cakupannya relatif kecil, seperti di rumah, kantor, ataupun instansi-instansi lainnya. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network, atau yang biasa disingkat dengan MAN, merupakan suatu jaringan komputer yang daerah cakupannya lebih besar dari LAN, seperti antar sebuah kota, antar kabupaten, atau bahkan antar kantor cabang. Dan yang terakhir yaitu Wide Area Network, atau yang biasa disingkat dengan WAN, merupakan suatu jaringan komputer yang daerah cakupannya sudah besar dengan menggunakan sarana satelit, wireless, ataupun fiber optik, seperti jaringan antar benua atau bahkan dunia. Tipe-tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jaringan client server. Pada jaringan client server ini, terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server dan komputer-komputer lainnya berfungsi sebagai klien. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini, tidak ada komputer yang berfungsi sebagai klien maupun server. Pada jaringan ini, semua komputer berhak menjadi klien ataupun server pada saat yang bersamaan. Topologi jaringan. Sebelum kakak menjelaskan apa itu topologi jaringan dan jenis-jenisnya, apakah adik-adik sekalian ada yang paham atau adakah yang sudah mengetahui apa itu topologi jaringan? Ya, kakak rasa belum ada yang tahu, belum ada yang mengerti, dan belum ada yang paham. Jadi kakak akan menjelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu konsep atau cara menggabungkan beberapa komputer dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel untuk menciptakan suatu jaringan. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan 5 jenis topologi jaringan yang sering digunakan. Yang pertama, yaitu topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan suatu topologi jaringan yang membentuk lingkaran atau cincin. Pada topologi ini, menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan membentuk pola lingkaran atau cincin. Tiap informasi yang diterima diperiksa oleh terminal
Apabila itu bukan informasi untuknya, maka akan lewat dan berhenti pada terminal atau lokasi tujuannya. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Kelebihan topologi ring yang pertama, mudah dalam konfigurasi dan instalasi perangkat baru. Yang kedua, penggunaan jumlah kabel LAN yang relatif sedikit. Yang ketiga, menghemat biaya proses instalasi. Selanjutnya, kekurangan dari topologi ring. Yang pertama, yaitu rentan terhadap kesalahan. Yang kedua, penyelesaian masalah yang cukup rumit. Yang ketiga, pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data. Selanjutnya, topologi bus. Pada topologi ini, semua komputer terhubung ke jalur komunikasi utama. Jadi, data atau informasi yang diterima melewati semua jalur utama tersebut. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kelebihan topologi bus yang pertama yaitu menghemat biaya pemasangan. Yang kedua, tidak terlalu banyak menggunakan kabel. Yang ketiga, penambahan klien baru dilakukan dengan mudah. Kekurangan topologi bus. Jika salah satu komputer mengalami kabel putus, maka klien lain akan terganggu. Yang kedua, proses pengiriman data kurang efisien sehingga terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan yang terakhir, topologi ini sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya, topologi star. Topologi star merupakan pola hubungan komputer yang terpusat. Pada topologi ini, komputer pusat akan menyediakan jalur komunikasi untuk dua komputer klien yang saling berhubungan. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kelebihan topologi star. Yang pertama, tingkat keamanan cukup tinggi. Yang kedua, mudah dalam mendeteksi komputer yang mengalami masalah. Yang ketiga, apabila salah satu komputer mengalami masalah, maka komputer lain tidak akan berpengaruh atau bahkan akan tetap berjalan semestinya. Kekurangan topologi star. Memerlukan kabel yang cukup banyak sehingga biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal. Kestabilan jaringan tergantung kepada terminal pusat. Jika terjadi masalah pada switch atau hub, maka komputer lain juga akan mengalami masalah. Selanjutnya, topologi mesh. Pada topologi jaringan ini, seluruh komputer akan terhubung dengan komputer lainnya dengan menggunakan satu jalur utama, yaitu dengan kabel tunggal. Jadi, proses pengiriman pada topologi ini akan lebih cepat karena langsung kepada komputer tujuan. Beberapa kelebihan dan kekurangan pada topologi mesh. Kelebihan topologi mesh, yang pertama, keamanan data cukup tinggi. Yang kedua, proses pengiriman data lebih cepat. Yang ketiga, jika salah satu komputer terjadi masalah, maka komputer lain tidak akan terjadi masalah atau tidak akan berpengaruh. Kekurangan topologi mesh. Yang pertama yaitu memerlukan biaya yang cukup mahal dalam proses instalasi. Yang kedua, memerlukan kabel yang cukup banyak. Dan yang ketiga, proses instalasi yang cukup rumit. Topologi yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, gabungan antara topologi star yang satu dengan topologi star yang lainnya dihubungkan oleh sebuah topologi bus. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Kelebihan topologi tree. Yang pertama yaitu menemukan sebuah kesalahan dengan mudah. Yang kedua, jangkauan jaringan cukup luas. Dan yang ketiga, jaringan lebih mudah dikembangkan. Kekurangan topologi tree. Yang pertama, terlalu banyak menggunakan kabel. Yang kedua, kinerja jaringan yang lambat. Dan yang ketiga, sering terjadi tabrakan data. Jadi, cukup sekian penjelasan kakak mengenai pengantar dan konsep dasar jaringan komputer pada video pembelajaran kali ini.
Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian dalam menambah ilmu dan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.